kami minta saudara Andre Taulany untuk mengganti rugi sebesar 35 miliar. Dan poin kedua, saudara Andre harus meminta maaf minimal di 20 media baik televisi maupun online. Ya kita ketawa-ketawa aja kan, saya nelfon dia bilang alah bodo amat bilang gitu. Baru somasi 1 belum somasi 30 katanya gitu. Menurut cerita beliau gitu ya. Nah gitu. Kalau gitu jadi enggak, saya enggak gitu enggak. Ya memang sih artinya dulu Aris lu ini aja nggak kompak aja. Dah, segitu aja ya. Utang. Mangsudnya people. Mereka bagian bersama Nyonya Dan Mamang Dani lagi bobok si Abu lagi bobok 2 topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Mamang sikat. Wah udah nggak bisa, dia udah plus. Nyoh Ya fix beneran nih Nyoh. Andre Taulany dilaporkan dituntut 35M. Wow. Iya, Firdaus Oiwobo yang menyampaikan, sang pengacara dukun yang mewakili kliennya itu sang gitaris X Stinky itu yang kemarin kan sempat ramai tuh di somasi nggak boleh bawa lagu Muiah gitu ya. Terus Andre menanggapi dengan parodi yang begini-begini, nanti kita play juga. Bapak Endang ini malah makin marah karena katanya merasa disepelekan. Di-hire lah Firdaus, terjadilah drama Firdaus Oiwobo. Pertanyaanku kenapa harus Firdaus? Iya, sebelum kita play ini Mas Endang apa nggak nonton history track record, tapi kita meluncur dulu ke videonya. Just. Ini nih, dari sini aja kita mulai nih ya. Merasa disepelekan, Endang Suherman akan segera laporkan Andre Taulany. Ceki Pak. Play. Hari Senin nanti di tanggal 7 ya, di tanggal 7 kami akan melayangkan somasi kepada saudara Andre Taulany, kepada saudara Irwan, dan kepada manajemen Stinky. Tanggal 7 besok kami akan mulai melayangkan somasi. Nah, setelah somasi kami akan mengambil langkah hukum terkait dengan itu, karena somasi pertama melalui lisan beliau sudah dilayangkan secara visual ya, somasi terbuka. Jadi artinya somasi pertama tinggal kami melengkapi somasi kedua nanti. Setelah itu kami akan mengambil langkah hukum, karena melihat daripada somasi-somasi yang diberikan oleh klien kami ini dianggapnya mungkin sepele dan dianggap main-main, sehingga ada parodi-parodi, tayangan parodi dari saudara Andre Taulany, dan ada beberapa pernyataan saudara Irwan juga yang menjatuhkan martabat klien kami, sehingga kami menganggap ini perlu untuk mengambil langkah hukum. Dan ini hal yang serius bagi klien kami, karena memang secara bertahun-tahun ya lagunya dipakai oleh manajemen Stinky tanpa perjanjian yang jelas ya, dan semau-maunya itu. Sementara dari lagu karya ciptanya klien kami ini kita tahu ya, itu lagu pamungkas dari Stinky yang bisa mengangkat saudara Andre Taulany sehingga dia menjadi artis papan atas ya, seperti sekarang ini. Jadi yang kita cari itu adalah norma daripada pergaulan. Jadi pergaulan tanpa norma itu akan menyampingkan adab. Nah, maka ketika tidak ada adab, yang ada hanya hinaan dan kesombongan. Nah, makanya untuk membungkam kesombongan Andre Taulany, membungkam kesombongan daripada manajemen Stinky ini, kita akan buktikan nanti di jalur hukum. Nah, sekarang aku cuma mau nanya nih Mang, tuh? karena aku kan nggak tahu nih di dunia perben-benan tuh. Ini kan gini, ini logikaku aja ya, yang maksudnya yang nggak tahu di ranah itu gitu kan. Menurut aku logikaku nih ya, kayak misalnya ini kan mereka satu band dulunya, Stinky gitu kan. Si Bapak Endang ini bikinlah lagu si Mungkinkah itu kan. Terus begitu dia keluar dari Stinky, ya tetap itu lagunya Stinky nggak sih? Ya ada hak ciptanya dia sebenarnya. Dari manajemen pun sebenarnya sudah membayar. Cuman kalau yang aku tangkap di sini kayak sederhananya sih,
kurang royaltinya. Kalau nggak salah Bapak Endangnya sih sendiri bilang tuh dia dapatnya tuh sekitar 250 sampai 500 ribu satu kali lagu itu dimainkan gitu. Lagu si Monica ini. Cuman aku di sini mau agak nggak counter Firdaus ya, mohon maaf ya, bukannya maksudnya aku membela Komandan Andre, anjay komandan karena sering nonton lapor Pak gitu, gimana dong? Karena kan kalau dari tadi Firdaus yang bilang dia itu seakan-akan bilang nih kalau Andre nggak ada lagu ngomongin kan dia nggak akan saya bahas sekarang. Oke, iya. Tapi kan itu balik lagi ke Andre Taulaninya ya. Iya. Kalau dianya nggak belajar, nggak kerja keras gitu kan, ya apalah daya viral sekali lagu itu doang gitu. Betul. Apalah gitu. Karena banyak juga kan kayak band-band yang zaman dulu yang viral banget gitu, terus sekarang ya nggak ada suaranya juga. Ya tergantung dia maintainnya kayak gimana. Iya, kan? Jadi kayak mau ngeberatin yang aku tangkap ya dari somasi yang terbarunya tadi baru dilayangin, kayak mau ngeberatin semua hasil dari yang Andre dapat dari awal dia berkarir sampai sekarang itu adalah dari lagu Mungkinkah gitu. Karena dia nuntutnya gede loh. Kalau nggak salah 35M loh. Gila. Tolonglah nih. Tapi sebelumnya nih ya, mohon maaf nih. Sebelum lanjut nih, mungkin lupa gitu. Siapa emang ini pengacara siapa? Nih Mamang ngingetin meluncur. Nih mungkin buat Bapak Endang gitu. Emang kenapa ini? Emang apa salahnya saya minta tolong ke pengacara dukun itu Firdaus Bobo? Ini ada track record Ceki People. Play. Saya sekarang ini menjabat sebagai presiden artis. Gue main sinetron sejak tahun 90 dan gue artis. Gue ini pengacara idealis. Gue udah bosan masuk TV. Dari kecil gue masuk TV. Saya dulu satu frame sama Mas Matias Mucus. Saya juga anggota Parvi tahun 1999. Saya juga presiden Perkumpulan Artis Republik Indonesia, presidennya artis. Ketua Satgas Anti Narkoba Nasional. Direktur dalam beberapa perusahaan. Saya punya PH. Saya punya studio rekaman. Kakek saya kawinnya sama Jin. Saya orang paling fair, Mas. Saya ditunjuk lagi sebagai ketua bidang perlindungan dan pendidikan ilmu hikmah di himpunan advokat Nahdlatul Ulama. Betul. Saya kan turun Gajah Mada ya. Saya sebagai penasihat Ikatan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Tangerang. Saya menjadi Panglima Salatin Ashraf Az-Zahra. Betul. Saya ini cucu kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah yang ada di Bima. Saya kan ketua dewan penasihat di kampus saya. Saya juga himpunan mahasiswa. Nah, harusnya kurang satu lagi. Apa? Harusnya kurang satu lagi. Apa tuh? Saya Sapol gitu. Tapi ini buat sekedar mengingatkan gitu kan. Memang siapa sih? Nih ada jejak digital ya. Tapi balik lagi ke masalah yang tadi. Emang Andre responnya kayak gimana sih, kok kayak dia menangkapnya kayak diremehin gitu. Ini videonya meluncur. Nih Nyo, somasi pertama direspon begini sama Kondre alias Komandan Andre. Sebenarnya ini ada backsound lagu Mungkinkah ya, Mamang mute karena takut kena copyright. Jadi responnya dengan background lagu Mungkinkah dan videonya kayak gini, ceki-ceki. Nah, dia kayak begini, dijawabnya begini doang, pakai backsound Mungkinkah, ada di IG-nya tuh begini, minta maaf gitu ibaratnya. Main lagi. Dasar emang komedian ya itu. Ditanggepin bercanda. Siapa sangka yang pengirim somasi pertama ditanggepinnya seperti ini, justru malah makin panas. Nah beda dengan anggota Stinky yang lainnya, ada responnya juga nih meluncur. Nih Nyo, dari Stinky Reborn tanggapi somasi larangan lagu Mungkinkah pada Andre Taulani dan Stinky. Sebenarnya udah ada respon dari Stinky Reborn ya. Aku nggak ngerti kenapa nyecer banget ke Andre Taulaninya. Nggak ngerti. Cek people. Play. Kenapa kita masih tetap membawakan lagu Mungkinkah? Karena lagu itu secara legal terdaftar di publisher atau di lembaga kolektif royalti seperti KCI atau WAMI. Terdaftar atas dua nama pencipta yaitu Irwan dan Endang. Jadi kalau Endang melarang kan ada Irwan di situ. Masa gue menolak atau menerima lagu ciptaan juga sendiri tuh dilarang sama Endang? Nggak bisa menurut gue ya, itu nggak mungkin lah. Kecuali itu lagu Endang, oke. Kita tidak akan membawakan, tapi itu kan lagu-lagu Irwan sama Endang berdua. Jadi oke lah. Sebelum pelarangan sendiri Endang ada diskusinya sama Mas Irwan terkait. Gak ada, malah saat hari itu dia mau upload video, dari pagi kontak saya terus Endang. Tapi nggak ngomongin masalah itu, biasa aja. Masalah jatah dia nanti. Karena tiap Stinky event Endang tuh dapat bagian dari itu. Jadi dia kemarin tuh minta bagian dia yang untuk kemarin tanggal 1 kita main. Pembagian royalti dan pembayaran memang dari dulu tidak ada masalah. Ya sejak Endang kita minta cuti. Karena dia tidak fokus waktu itu di Stinky, jadi kita minta Endang cuti aja. Dan sejak saat itu
setiap Stinky manggung dari sebelum Rendra dan Ferdi bergabung, tiap Stinky main tuh Endang dapat bagian, dapat jatah juga. Jadi dia sudah dapat banyak tuh, triple, dari publisher dapat, dari KCI dapat sebagai lembaga kolektif itu, dan dari Stinky sendiri pun tiap event dia pasti kita kasih. Mas Irwan sempat nanya ke Endang sendiri kenapa mensomasi Pak Haji Andre. Nah itu dia, jadi waktu dia upload video, kita di remove dari pertemanan dia di Instagram. Jadi kita nggak ada yang tahu berita itu kan. Yang ngasih tahu itu waktu itu fans ngasih tahu. Mas Irwan ini kenapa nih gitu? Saya baca, saya langsung ngechat Endang, saya forward Endang. Pakai bahasa Sunda sore ini ya. Dia naon nying gitu. Anjing dia naon gitu. Dia cuma baca tapi nggak dibalas. Sampai sekarang. Aku ngerti. Kenapa nyecernya kayak fokus ke Andre Taulani? Kenapa tuh? Ya karena dari Stinky Ribbon tadi kan udah dijelasin kalau dia udah dapet jatah kalau urusan manggung band-bandnya segala macam gitu, dari publisher, dari KCI. Tapi dari Bang Andre Taulani gitu mungkin nggak dikasih jatah karena dia lihat mungkin di program komedi apa gitu, suka bawain. Mungkin kah segala macam. Tadi program ini, program itu. Nah, itu kali yang dimaksud harus apa namanya? Harus bayar royalti ke Endang itu. Tapi kan di situ konteksnya nggak full satu lagu. Iya, part of jokes. Dan juga kan nggak cuma lagu itu doang gitu kan, di komedi pasti banyak. Ya, tapi langsung aja nih ke Firdaus nih, hasil somasi hari ini meluncur. Nih yang ditunggu-tunggu nih ya. Somasi kedua telah dilayangkan kepada Andre Taulani, kata captionnya ya. Apaan tuh? DRC Firdaus Oiwobo SHMHOFII. Oh lah panjang DRC, pisan. nambah DRC sekarang. Nggak tahu. Ngecek people. Play. Calon mungkin. Ya, hari ini kami sebagai tim kuasa hukum saudara Endang Stinky ya. Saudara Endang Endang Surahman ya telah mengirimkan somasi kedua. Artinya untuk saudara Andre Taulani dengan isi poin-poinnya adalah kami minta saudara Andre Taulani untuk mengganti rugi sebesar 35 miliar, dan poin kedua saudara Andre harus meminta maaf minimal di 20 media baik televisi maupun online kepada klien kami yang bernama Endang Surahman. Di hari ini kami batas terakhir ya, tanggal 8 ya. Hari ini batas terakhir untuk somasi kami. Jika hari ini juga tidak ada tanggapan, maka kami akan membuat laporan polisi atau menggugat. Terima kasih. 35M. Terus di 20 media minta maaf ya. Iya, dipikir ada waktu begitu kali ya. Kenapa sih kok, kalau yang aku tangkep ya, kenapa sih kok lu nyecer banget sama Andre Taulani sama 35M itu? Apakah memang benar kerugian yang kalau dia ini kan berdalih mengalami kerugian karena dibawain lagunya tanpa royalti gitu. Emang bener value-nya setara nilai itu gitu. Kok bisa seenaknya, dari mana basicnya tiba-tiba 35M itu, atau nembak-nembak aja gitu. Enteng banget lah kelakannya 35M. Tapi kan nggak bisa dipungkirin juga kalau apa namanya, lagu itu tuh boomnya ya karena apa, dibawain sama Pak Haji Andre kan. Iya betul. Apalagi waktu itu banyak juga yang tahu lagu Mungkinkah itu di OVJ pada saat OVJ kan. Banyak yang mundur. Jadi tahu dulu setelah Pak Haji Andre udah tenar, dibawain, oh itu lagunya, oh enak juga, baru tuh. Makanya Stinky Ribbon sedikit banyak kebantu gitu, karena dikenal lagi gitu kan. Tolonglah, ini mah kan si Pak Haji selain dari Mungkinkah tuh Kiamat Sudah Dekat tuh dia main itu tuh naik banget, terus OPJ, terus sekarang jadi Kondre kan. Jadi Kondre. Jadi kayak ya jangan salahin apa Komandan Andre-nya gitu kalau dia tenar, ya itu usaha dia sendiri gitu kan, bukan karena lagu Mungkinkah. Justru menurut aku itu kebalik gitu, karena ya mungkin memang pada zaman itu memang hype gitu kan. Cuman kan zaman sekarang nih hype lagi ya karena sedikit banyak bantuan dari di up sama Pak Haji Andre. Tolonglah. Nih Mama mau kasih nextnya. Ini sampai naik di ini nih berita Trans7 nih. Ceki people. Play. Somasi tegas yang dilayangkan Endang tak mendapat tanggapan serius dari Andre. Pria yang kini terjun ke dunia komedi itu justru mengunggah video kocak seolah melempar sindiran kepada seseorang yang diduga ditujukan pada Endang.
mantan rekannya dalam satu band. Sebelumnya saya udah mencoba untuk menghubungi Andre, tetapi tidak ada respon sama sekali. Karena memang tujuan saya untuk membahas masalah direct license untuk performing right. Ada yang bercanda aja, dia bodo amat tadi gitu. Ya kita ketawa-tawa aja kan. Saya nelfon dia bilang alah bodo amat bilang gitu. Baru somasi 1 belum somasi 30 katanya gitu. Nah, karena konteksnya yang aku tangkap ya di TV itu dia di hire sebagai pelawak. Kebetulan dalam jokesnya sekarang dia suka mainin lagu itu. Iya. Maksudnya bukan sebagai penyanyi loh. Kalau sebagai penyanyi ya lu mau nggak mau duit lu hasilin karena lu nyanyi lagu itu. Gitu. Ini kan sebagai pelawak. Itu sebagai bumbu pemanis buat setup jokesnya gitu. Iya. Terus tiba minta, ya kalau mau minta ke bandnya sebenarnya kan. Kalaupun ke si Pak Haji ya minta pada saat dia di hire untuk nyanyiin lagu itu, bener-bener dibayar buat nyanyiin lagu itu. Iya. Kalau menurutku. Jadi wajar kalau ditanggepin bercanda kayak gitu. Tolonglah. Lagian kalau memang dia nggak terima lagu Mungkinkah itu dibawain di setiap acara anggapannya ya. Ya kenapa nggak dari awal aja gitu. Dari awal dia keluar bikin aja perjanjian atau kayak gimana. Jadi kayak bilang jangan bawain lagu ini ya kecuali gue dapat bagian gitu. Mungkin kayak gitu bisa. Cuman kan ini mungkin nggak ada perjanjian itu di awal. Jadinya terus sekarang Pak Haji Andre namanya lagi naik gitu kan. Terus jadi dipermasalahin gitu. Aku nganggapnya begitu jadinya. Mungkin makanya di sini ada yang komennya dari Juniarsa nih. Tujuannya apalagi kalau bukan uang yang nggak perlu disomasi juga. Andre Taulany udah jarang nyanyi katanya. Iya, karena konteksnya jadi kayak mensomasi pelawak yang suka bawain lagu Mungkinkah gitu. Kadang-kadang bawain itu juga gitu. Yang sebenarnya konteksnya dia dibayar buat ngelawak bukan buat nyanyi full lagu itu. Itu yang banyak bingung. Tapi ini video nih nextnya nih meluncur. Jus Ninyo. Yes. Jadi ungkit mengungkit nih katanya Endang Suharman ungkap awal mula Andre Taulany di Setingki nih. Kita lihat ceki-ceki Pepli. Dan Setingki khusus saudara Andre ya melihat jasa beliau. Dulu Andre itu gimana pertama kali masuk ke Setingki, beliau lah yang menjemput ke kosan nih waktu masih kos. Kan Andre bukan orang sini. Andre itu bukan orang Jakarta. Beliau orang seberang. Jadi menurut cerita beliau gitu ya. Nah gitu. Kalau gitu, jadi nggak, saya nggak benar gitu nggak. Ya memang sih artinya dulu Aris. Lu ini aja nggak kompak aja. Udah banyak ya bener kan? Nggak gitu. Oh iya. Oh oke. Astaga. Di awal itu dia sebetulnya drummer. Jelas balik ya. Ini agak flashback ke belakang jauh. Andre itu dulu seorang waktu ketika bergabung dengan band itu dia drummer. Nah itu saya mengusulkan kepada Irwan untuk ya sudah Andre aja deh yang menjadi seorang vokalis karena di antara kami berlima ini dia yang good looking lah, yang lebih good looking, jadi bisa menjual saat itu. Makanya akhirnya Irwan setuju dan Andre menjadi vokalis sampai terakhir sebelum Andre keluar. Itu jadi boleh dibilang kalau saya nggak ada menunjukkan usul seperti itu mungkin nanti nggak bisa jadi jasa beliau lah yang istilahnya membuat Andre itu jadi vokalis. Tadinya Andre drummer ya, gitu. Saya harus melihat dari situ gitu. Ya melihat sekarangnya, tapi lihat situ jasanya seperti apa. Tapi kan pada saat itu yang aku tahu ya keputusan itu diambil kan untuk win-win solution bandnya. Betul. Gitu. Dan pasti keputusan bersama juga. Iya kan? dan maksudnya nggak nutup mata deh pada saat tenar-tenarnya zaman itu kan ya semuanya kebagian jatahnya. Betul. Kan. Ini kan mulai menjadi masalah ketika satu nih Bapak Endang ini udah mulai hengkang dan mungkin ngelihat kayak oh ini manggung nih, ini perform nih segala macam, tapi kok gue merasa kurang gitu kan. Pada saat itu nggak pas aja menurutku kalau itu yang dijadiin peluru buat nyerang kayak ibaratnya kalau aku tangkap kayak lu utang jasa nih. Padahal pada saat itu kan untuk kepentingan bersama si band itu. Kalaupun Andre waktu itu nggak dipilih, dia tetap jadi drummer. Kalau memang nggak terkenal ya nggak terkenal bareng-bareng aja gitu. Iya. Dan beda case juga kan soalnya di sini Mang. Kalau misalnya sekarang Pak Haji Andre itu namanya hype ya karena dia mau banyak belajar di mungkin pertama di perfilman, terus merambah ke komedi kayak gitu-gitu ya kan usaha dia sendiri gitu kan.
Jadi gitulah pusing. Ada apa nih? Kurang kayaknya waktunya kurang atau kayak gimana? Tapi bukan Firdaus namanya kalau tidak melihat celah dan kesempatan yang bagus. Ini meluncur. Nio datang sebagai klien, tiba-tiba diajak untuk gabung ke bandnya Bapak pengacara dukun ini ya dengan Vertical Blue. Jagi-jagi people. Play. Ya kawan-kawan, doain aja. Mudah-mudahan album kita ini album recycle ya. Lagunya Kang Dang yang dibawakan oleh Stinky dulu akan kita nyanyikan di Vertical Blue. Tunggu aja, kita akan merilis beserta lagu-lagu Vertical Blue lainnya. Insya Allah kami bergabung bersama dan Bang Dang jadi gitaris Vertical Blue. Kebetulan gitaris Vertical Blue ini udah hengkang. Lagu mungkinkah nih, tapi kita nggak bisa play full karena takut kena copyright. Aku jadi inget deh Mang, dulu dia bilang sempat mau jadi vokalisnya Stinky kan. Iya. Firdaus dulu. Dah, sedikit aja. Ya, cuman aku lucu aja kayak mungkin si Mas Dang ini kayak mikir gak sih? Perasaan gue nge-hire lu ya gak, sebagai lawyer untuk membantu gue mensomasi. Kenapa somasinya? Ya somasi jalan sih, tapi titik terang belum nemu. Terus kenapa gue tiba-tiba diajakin gabung band lu gitu? Dimana kalau ditanya ini bandnya apa, nama bandnya? Ini Vertical Blue. Adakah yang tahu? 1-2 mungkin itu pun yang mengikuti kasusnya pada saat dia selek sama Pesulap Merah ya, yang akhirnya dia dapat klaim bukan pengacara anggota band Vertical Blue, bukan, tapi pengacara dukun. Iya. Dan nggak ngejual juga sih. Iya. Tolonglah. Kayak abang Endang ini kayaknya salah pilih. Salah pilih yang kemarin aja waktu kasus Leon Dozen aja sampai sehari atau 2 hari habis itu dicabut kuasanya. Iya. Karena mungkin tolonglah, ini tiba-tiba makanya tiba 35M lah, mau disangkut-sangkutin sama hal apa ya, pada saat awal karirnya lah dibilang jasanya aduh terlalu wadididau, pusing aku tuh. Atau jangan-jangan Mang, sebenarnya di sini Firdaus nggak dibayar, tapi kayak dia yang mengajukan diri, Bang, gue bantu Bang, nanti kita bikin band, nanti biar jadi ambisinya untuk menjadi anak band tuh masih ada, jadi kayak melihat kesempatan ini gitu. Bisa jadi kayak gitu. Mungkinkah? Mungkin. Tolonglah, pusing. Coba kita ke next ya. Ini sebelum kita ke intermezzo, mungkin Mas Endang nanti siapa tahu ngelihat nih, tolong biar jadi pencerahan kali, dipikir 2 kali kali ya. Ini jejak digitalnya nih loh, ceki-ceki people. Play. Apa yang kamu pikirkan ketika melihat orang ini? Saya pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki 5. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan, gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini ratingnya tinggi. Saya juga public figure. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya, tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Kami dari kesultanan, saya cucunya Sultan, Mas. Saya cucu kandungnya Sultan. Saya ketua umum LSM KPK, Pak. Saya pengacara Ribo Dabo, ya. Apa? Wah Allah, banyak banget. Semua diakuin, nggak sekalian aja dia bilang saya juga presiden Indonesia gitu. Iya, aduh. Saya semuanya, pokoknya semuanya serba saya. Pusing. Ini siapa tahu bisa menyadarkan gitu kayak kayaknya gue salah pilih Pak Lawyer deh. Mungkin ya gitulah. Mumpung belum terlambat baru ya berjalan 2 hari gitu lah. Contoh Mas Willy Dosan ya itulah pokoknya kemarin gitulah ya. Udah kita ke intermezzo aja, pusing, daus, mencur. Nio, intermezzo kita buka dari kucing galak yang panik saat ditodong telunjuk, ceki-ceki people. Play. Ini maksudnya apa ya? Kok aku ditodong begini, mau diapain aku, tolong gitu, jadi panik dia. Aku selalu sama suaranya waktu begitu dilepas gitu dia. Aku ditodong telunjuk, tolonglah. Kita ke next ya. Nyo, kucing bacot nyo, ceki-ceki. Play.
我就看看你去哪儿了。我这不是怕你丢了吗？ Bacot banget ya. 你个小气鬼！ Abu nggak kepancing, Abu ngantuk dia, tolonglah. Aku salfok sama mukanya kayak galak banget ya, sambil pas, Nyonya suka banget sama kucing bacot ya, tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Nyoh, ini bukan kuda nih, Nyoh. Ya. Ini bukan Meng, tapi ada bayi kudanil yang lagi belajar gimana caranya berenang. Oh. Ciki wow. Play. Ya. Ah, ini kuda laut. Kenapa jadi ke kuda laut tiba-tiba? Nggak ngerti aku videonya. Kenapa tiba-tiba jadi ke kuda laut? Tapi ini biasanya binatang tuh kalau lagi di fase bayinya pasti gemes banget. Kecuali kecoa kali nggak tuh. Bayi kecoa, bayi nyamuk encu gemes nggak? No, ini bayi beruang sama bayi harimau. Wow. Ini itu ya apa? Kukang. Iya. Yang dia pelan. Ya Allah, lucu banget mukanya. Lucu banget kan, bayi jelapah. Lidahnya keluar tadi. Iya. Itu binatang kalau lagi di fase bayi pasti gemes kayaknya mah ya. Iya. Nyoh, ada Woyong, nggak mau dipegang fans Bos Oyen ngamuk guys, ceki people. Play. Nggak mau dipegang fans Bos Oyen ngamuk guys. Woyong guys, ngamuk guys. Kenapa? Kenapa? Iya nggak mau dipegang, udah sini aja. Iya turun. Sayang. Turun sini ya. Iya turun. Turun sini. Iya nggak mau dipegang-pegang, iya. Sini. Sayang. Sini. Turun. Buat ngeliat Woyong. Ih gantengnya Masya Allah. Sayang. Sini turun. Salfok aku si Abu mengintip. Apa tuh suara siapa tuh gitu. Tiap-tiap kalau Woyong Abu sensitif. Iya. Sabar Bu, sabar. Sampai ngelongo gitu tadi. Kita ke nextnya nih. Cus. Nyoh. Ya. Lastnya ada panda drama ceki people. Play. Audionya di mute karena lagu. Wow. Tuh padahal udah jatuh sampai situ, dia jatuh tuh. Drama banget sumpah. Padahal udah selesai jatuhnya ya tadi ya. Nah di sini udah beres tuh. Wow, kayak gua harus gulitik kan gitu, gulitikan, guling-guling, bahasa Sunda gulitikan, tolonglah. Last satu lagi dia meluncur. Cus. Ninyo, ada gajah jenis baru ceki people. Play. Audionya di mute. Tengil banget. Gayanya sumpah tengil banget pakai kacamata. Kayak udah jalan di catwalk. Iya sih, emang dia iya. cat sih. Tapi paling so iye banget jalannya kayak gini ya. Lupa nih ketinggalan nih tambahan lasnya. Kalau ini gajah ada juga dinosaurus meluncur. Ini ceki people. Play. Audionya seperti biasa kita mute. Mukanya kayak rakun loh. Diemnya bener-bener diem. Banget. Jadi kamu senang kucing anteng apa kucing bacot? Anteng tapi bacot ya. Alah, mau gimana? Mau udah kamu miara cucunguk aja, miara kecoa lah liar si Nyonyo mah. Gemoy tapi ini ya. Tolonglah, ada kayak boneka. Udah lah kita meluncur ke setting itu super thanks-nya Nyoh. Yes. Super thanks kita kali ini ada 3. Yang pertama kita buka dari Bro Brolin. Hai Nyomang, buat permen si Abu nih, Anda masih bisa ngeles mulu wahai. Kapan sih tobat ente? Anda wahai roh alus. Lu kira Indonesia nggak bisa ya itulah ya. Salam santuy buat semuanya yang mau mampir, monggoin. Nextnya dari Faiz Faikeling, ikut komen ya. Nah, gue udah pernah bilang berapa kali mobilisasi imigran gelap diduga buat ajang pemilu. Sedikit demi sedikit mulai terbuka dan malah udah pernah terjadi di tahun 2019. Sekarang siapakah otaknya selain siapakah? Nextnya ada dari Meu 94. Malam Nyomang semuanya. Salam dari Ambarawa. Masalah Bali.
Bagusnya besok kita coblos ketiganya biar adil. Tidak dong, diadulir dong. Mana tahu semua menang di save jam kerjanya. Tolonglah. Ya siang malam, oke, ketimbang rebutan, pusing kan. FYP sekarang isinya hasil debat semalam semua. Sehat selalu Nyemang. Perdana komen karena biasanya hanya nyimak aja. Mantap. Stevi Indarti numpang lapaknya kakak kesini cuma mau misu-misu. Setiap kali berita Rohingya rasanya bosan, tapi kalau nggak dinaikin takutnya beritanya turun. Ya udah turun sih sekarang juga sebenarnya. Ya udah pasar aja kita ya. Asumsiku mereka nggak bakal dibiarin pergi sebelum pemilu selesai atau bahkan bisa bertahun-tahun ya. Orang-orang ini berpikir dengan punya anak dari cewek atau cowok lokal di negeri Konoha bakal kayaknya banyak yang berpikir begitu kan, jadi pusing kan. Nextnya dari Tuan Nugroho, Malambang Brobroli numpang lapaknya untuk berkomentar. Untuk warga pengungsi Rohingya kok bisa dapat KTP Indonesia sih gimana nih? Itu untuk pengungsi Rohingya yang cowok kok bisa ya ngikutin bu-ibu setempat cari kerang. Anda cari kerang apa cari kerang yang lain nih? Salah F30 semuanya. Ada GS Takeban, permisi orang baik Pak Brobrolin. Kalau terus cuma soal Rohingya, walau nggak setiap hari tapi jangan sampai hilang gitu aja update soal mereka. Oke, kemarin ada musang jatuh dari atap ke dalam rumah bikin bolong atapnya gitu, terus baru ketahuan ada musang tuh besoknya di ruang tamu. Oke, aku mau titip salam buat semua Santu People, semangat, sehat dan semuanya. Mantap. Ya, udah next Diki Yosef. Selamat malam, izin berkomentar. Udah kejadian kayak gini dan fakta-fakta keanehan, apa masih mau bela Rohingya? Hei, mana suaranya tuh para pembela Rohingya dan termasuk si rambut sembiran jambul monyet? Mana sih kemanusiaan itu? Terima kasih, sukses terus Nyomang. Nextnya Syarul Mahmur. Numpang lapak, sehat selalu Nyomang dan Abu. Mas navigator idolaku, sumpah emosi banget lihat uncrot. Ya, kok ada ya orang yang rela ngebebanin negara cuma demi duit ya? Itulah nggak ngerti. Nextnya Maida Pratama. Lah, emang sejak kapan sih Nyomang si Roh ini mulai ngungsi? Kok ada yang udah lama di Konoha? Mohon infonya. Mbak Wencer, kenapa tidak percaya saudara setanah air? Rakun will be my pet. Anabul gak ada obat, paling apalagi kita gemes ya. Kalvia kemana nih? Yo lagi sibuk kayaknya. Nextnya budak Baseng Bae. Izin lapak Brobrolin, Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Semua dikendalikan uang dan kuas. Rakyat tolong bersatulah, pelangi-pelangi rindu. Numpang lapaknya kakak. Ini komenku yang kedua dari Nyomang bahas Rohingya dulu. Kasus Rohingya sama seperti kasus ribuan tenaga kerja asing saat dulu pernah dipersiapkan untuk pemilu, hanya bedanya sekarang dari Rohingya, tapi tujuan sama persiapan pemilu. Pemimpin penuh drama, ujungnya rakyat yang susah. Waduh. Nextnya ada apa, persiapan cebong jilid 2 katanya. Terus ada Feti Fatima numpang lapaknya kakak. Mbak Uncer bilang nggak punya wewenang memindahkan pengungsi, tuan rumah bisa langsung memindahkan tanpa ada wawancara. Ya wis gas lah. Iya, kalau kayak gitu gas lah pindahin. Abel Bolang, siapapun rivalnya pasti nomor 2. Semua sudah dikondisikan menuju 3. Nextnya tim Buser numpang lapak kakak. Itu Ibu Uncer dikasih tahu sebenarnya dari orang Aceh malah dibilang bohong. Iya nggak ngerti. Dudul. Malam Nyomang, udah nggak kaget kemarin WNA asing Cina buat KTP, sekarang cara licik itu dipakai lagi menggunakan Rohingya di apa itu? Dinasti itu tolonglah jangan bawa politik. Iya, kita jadi tidak fun lagi, tidak fun. Nextnya ada dari Uchihama. Terima kasih. Semangat untuk negara tercinta. Nextnya ada dari Astri. Pas of Las. Kayaknya emang seneng deh Indonesia ke cepah belah ya. Kalau emang bener bakal oke, nanti gua nggak heran pemerintahannya lihat mengantisipasi pergolakan gesekan antara yang Papua versus KKB aja sampai sekarang belum selesai. Oke lah, apa mau dengan perang saudara pejuang. Di tanah. Oh ini yang buat bikin topi abu. Biar ada 3 personil tapi mangkok ayam. Oh ini ya buat bikin topi abu. Tidak bisa abu, tidak bisa ditopi. Gak bisa, dia mau dipakein apa aja di kepalanya pasti dilepas dengan reak dan teng. Tapi gitu, terima kasih. Yes, terima kasih. So kita closing dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjuti komen seperti biasanya. Nyedang Mamang dan juga si Abu tidur. Tapi cabut dulu dan ciao.